Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar matematika bersama Ibu Ayuni di pertemuan yang kedua ini setelah kita mengalami libur selama 2 minggu. Nah, untuk materi kali ini kita masih membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, di materi bab 1 ini ada 4 pembahasan tentang pengertian bilangan berpangkat, pangkat pada bilangan pecahan, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, sebelum kita maju ke pembahasan yang ketiga, Ibu akan mengulang dulu tentang pengertian bilangan berpangkat. Karena masih banyak yang salah ya. Nah, di sini kan kita punya 6 pangkat 3. Nah, artinya bukan 6 kali 3 ya, tapi 6 dikali 6 kali 6. Jadi 6-nya ada 3 kali. Baru aja kalian kaliin hasilnya. Nah, cara ngaliinnya juga bukan 6 kali 3 18, tapi 6 kali 6 itu hasilnya 36. Nah, yang 36 ini kalian kaliin lagi. Jadi hasilnya 216. Nah, kemudian yang kedua, negatif 2 dipangkatkan 4. Nah, berarti artinya bukan negatif 2 kali 4 jadi negatif 8, tapi negatif 2 kalian kalikan sebanyak 4 kali. Jadi negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, cara ngaliinnya juga sama. Negatif ini kalian kaliin dulu. Negatif kali negatif itu positif, dikalikan lagi negatif. Positif kali negatif itu negatif. Negatif dikalikan lagi dengan negatif, jadi hasilnya positif. Nah, jadi di sini nanti positif. Nah, cuman kalau untuk positif gak perlu ditulis positif gitu ya. Nah, terus di sini 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi hasilnya positif 16. Nah, terus untuk yang contoh yang ketiga, negatif 2 pangkat 4. Nah, karena ini mah negatifnya ada di luar kurung, berarti negatifnya cukup kalian tulis 1 kali di luar kurung juga. Beda dengan contoh yang kedua, negatifnya kalian tulis berulang-ulang. Nah, antara contoh kedua dan ketiga ini kemarin masih banyak yang salah ya, masih banyak yang ketukar. Jadi kalau untuk yang contoh ketiga, negatifnya cukup kalian tulis 1 kali di luar. Terus aja 2-nya kalian tulis sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena 2 pangkat 4. Jadi hasilnya negatif, karena nggak dikaliin kan, tinggal tulis lagi negatif 16. Kemudian contoh yang keempat, negatif 3 pangkat 5. Nah, ini kan negatifnya ada di dalam kurung, berarti kalian tulis negatifnya, negatif 3-nya sebanyak 5 kali. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 3. Cara ngaliinnya sama kayak yang kedua. Jadi negatif kali negatif, positif, dikali lagi negatif, negatif. Negatif kali lagi negatif itu positif. Positif dikali negatif, negatif. Jadi hasilnya negatif. Terus 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3 adalah 243. Jadi hasil akhirnya negatif 243. Jangan sampai kalian ngaliin negatif 3 dikali 5 jadi negatif 15. Itu salah ya. Nah, setelah ini kita akan maju ke materi yang ketiga, yaitu sifat bilangan berpangkat. Nah, pada sifat bilangan berpangkat ini, itu kita akan membahas 5 dulu saja. Nah, yang pertama itu ada bilangan A dipangkatkan dengan M dikali bilangan A dipangkatkan N. Maksudnya adalah ketika ada bilangan pokoknya sama dengan pangkat yang berbeda kemudian dikalikan, maka pangkatnya itu kalian tambah. Jadi pangkatnya itu ditambah. Ini ya, pangkatnya ditambah. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Ingat, si bilangan ininya harus sama. Nah, kemudian untuk yang kedua,
ketika bilangan A pangkat M dibagi A pangkat N, nah kalau dibagi itu bentuknya ada dua ya, bisa kayak gini penulisannya atau bisa menggunakan bentuk per. Nah ini sama pembagian. Nah maka pangkatnya itu kalian kurangi. Nah tadi syaratnya adalah bilangan A-nya harus sama. Jadi kalau misalkan ini 2, ini juga harus 2. Kalau ini 3, ini juga 3 gitu. Kalau ini negatif 5, berarti ini juga harus negatif 5. Nah kemudian yang ketiga, A pangkat M dikalikan dengan dipangkatkan lagi N. Nah ketika ada satu bilangan yang mempunyai 2 pangkat, maka pangkatnya harus kalian kaliin ya. Terus yang keempat, kalau ada bilangan A, B, C, nah dalam kurung ini dipangkatkan oleh N, maka si pangkat ini tuh milik semua. N itu milik A, pangkat N juga milik B, pangkat N juga milik C. Nah untuk yang kelima ini juga sama. Nah untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh yang berikut ini. Nah untuk sifat yang pertama, yaitu tadi ketika ada bilangan berpangkat dengan basis pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Contoh, ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Ini kan bilangan pokoknya sama-sama 2. Nah, karena dia sama-sama 2, berarti kita bisa pakai sifat yang ini ya. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 4. Jadi 2 pangkat 7. Nah, terus yang kedua, ada negatif 5 pangkat 4 dikali negatif 5 pangkat 2. Nah ini udah sama-sama negatif 5, ini juga negatif 5, jadi kita bisa pakai. Nah jadi negatif 5 pangkat 4 tambah 2, jadi negatif 5 pangkat 6. Nah kemudian kita akan masuk ke contoh yang ketiga, yaitu 4B pangkat 3 dikali 3B pangkat 2. Nah jika kalian bertemu kasus seperti ini, di sini kan ada pangkat 3 ya. Nah, pangkat 3 yang ini itu bukan milik 4, tapi dia milik si B. Nah, karena di sini kita penulisannya kan 4B pangkat 3. Beda lagi kalau misalkan cara penulisannya 4B dipangkatkan 3. Nah, kalau gini, berarti si 3 ini dia milik si B iya, milik si 4 juga iya. Jadi kalau dikeluarkan jadi 4 pangkat 3, B pangkat 3. Nah, kalau seperti ini, pangkat 3-nya milik B dan milik 4. Nah, kan kasusnya seperti ini, 4B pangkat 3. Nah, yang 4 ini dia cuman punya pangkat 1. Jadi kalau misalkan ada sebuah bilangan yang tidak dituliskan angkanya, maka sebenarnya dia punya angka yaitu pangkat 1. Nah, cuman biasanya pangkat 1 mah nggak suka dituliskan. Jadi kalau misalkan ada 2, nah ini tuh sebenarnya sama aja kayak 2 pangkat 1. Kenapa nggak suka dituliskan? Karena 2 pangkat 1 itu sendiri adalah 2. Atau 3. 3 juga bisa ditulis jadi 3 pangkat 1. Atau kalau kita tulis A doang, berarti ini juga sama seperti A pangkat 1. Nah, di sini 4-nya pangkat 1, 3-nya juga dia pangkat 1. Nah, cara mengalikannya yang seperti ini, yang 4 ini dikalikan dengan yang 3. Jadi bilangan dengan bilangannya. Jadi 4 kali 3. Kemudian yang B itu dengan yang B lagi. Nah, karena di sini memenuhi sifat yang ini, maka si pangkatnya itu bisa kita jumlahkan. Dikali B pangkat 3 tambah, jadi 4 kali 3 dikali B pangkat 3 tambah 2. Jadi sama dengan 12 B pangkat 5. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kalian menemukan soal seperti 5 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini tuh kan bilangan pokoknya sama ya, 5 ya. Enggak jadi 5 pangkat 2, tapi jadi 5 pangkat 1 ditambah 2. Jadi ingat, ketika ada suatu bilangan dan dia tidak memiliki tidak memiliki pangkat, maka sebenarnya dia memiliki pangkat 1. Nah, kemudian ini sifat yang kedua, yaitu pembagian. Ketika ada pembagian dengan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Contoh yang pertama, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 6.
3 pangkat 9 bagi 3 pangkat 6, ini sama-sama 3. Jadi pangkatnya dikurangi 3 pangkat 9 dikurangi 6. Sama dengan 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? Bukan 9 ya, tapi 3 kali 3 kali 3. Jadi hasilnya 27. Nah, kemudian contoh yang kedua. Negatif 5 pangkat 4 dibagi negatif 5 pangkat 2. Ini bilangan pokoknya sama-sama negatif 5. Nah, karena sama maka bisa pakai sifat yang ini ya, pangkatnya dikurangi. Jadi negatif 5 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 5 pangkat 2. Jadi negatif 5 dikali negatif 5. Hasilnya adalah positif 25 ya, bukan negatif, karena negatif dikali negatif itu positif. Nah, terus untuk yang contoh yang ketiga, prinsipnya sama yang seperti tadi. Pangkat 20 ini itu milik si K ya. Yang ini milik si K, yang 15 ini juga milik si K, bukan milik yang 24. Yang 24 sama 8 dia nggak punya pangkat, jadi langsung kalian bagi aja. Jadi 24 kalian bagi dengan 8, yang K-nya ini karena udah sama-sama K, pangkatnya berarti tinggal dikurangi 20 kurangi 15. Jadi sama dengan 3K pangkat 5. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat yang ketiga dan keempat. Untuk sifat yang ketiga dan keempat, sifat yang ketiga itu kan ketika ada satu bilangan yang memiliki 2 pangkat, jadi udah dipangkatin M, dipangkatin lagi N, maka pangkatnya dikali. Nah, untuk yang sifat yang keempatnya, kalau ada satu bilangan dalam kurung ini terus dipangkatin sama N, maka ini bisa dipecah jadi A pangkat N, B pangkat N, sama C pangkat N. Contoh, ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Jadi 2 pangkat 3 kali 2. Jadi 3 yang ini tinggal dikaliin sama 2 yang ini. Jadi hasilnya 2 pangkat 6. Terus ini R pangkat 4 dipangkatkan lagi 6. Sama kayak tadi, R tinggal 4 dikali 6. 4 yang ini dikali sama ini. Jadi R pangkat 24 gitu. Untuk contoh yang ketiga. Nah, gimana kalau misalkan ini mah kan di dalam kurungnya nggak satu ya, ada 3, ada A, ada B, ada C. Nah, maka ingat tadi sifat yang keempat ini nih. Ya. Jadi si 3 ini dipangkatin 2. 3 pangkat 2. Terus yang A pangkat 3 ini juga dipangkatin lagi 2. Jadi A pangkat 3 dipangkatin lagi 2. Terus yang B-nya juga sama. B pangkat 2 dipangkatin lagi 2. Dari mana 2 yang ini? 2 yang ini itu dari sini ya. Terus C pangkat 5. C pangkat 5 dipangkatin lagi juga 2. Nah, jadi hasilnya 3 kali 3 itu 9. A pangkat 3 kali 2, 6. B 2 kali 2, 4. C 5 kali 2, 10. Nah, sekarang ke sifat yang terakhir, yaitu ketika ada A dibagi B pangkat N. Nah, kemarin kan sebenarnya udah sempat dibahas ya bilangan pecahan yang dipangkatkan. Nah, kalau kemarin misalkan ada 2/5 pangkat 3. 2/5 pangkat 3. Kemarin kan ibu ngajarinnya jadi 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5. Nah, untuk kasus ini bisa juga ditulis dengan cara 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Sama aja sistemnya, 2 kali 2 kali 2 per 5 kali 5 kali 5. Jadi 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Jadi kalian mau pakai cara ini juga boleh nih yang atas ini, atau mau kayak giniin juga boleh, diginiin. Nah, terus ada yang negatif 2/5 pangkat 3. Nah, untuk kasus ini negatifnya kalian pangkatin dulu 3 kali.
Jadi kalian harus tahu dulu negatif dikali negatif dikali negatif. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif itu adalah negatif. Jadi di sini hasilnya negatif 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadi negatif 8 per 125. Terus yang ini negatif 2 per 5 pangkat 4. Nah negatif ininya kalian pangkatin dulu 4. Negatif kali negatif kali negatif kali negatif. Jadi negatif kali negatif positif dikali negatif negatif, negatif kali negatif lagi positif. Jadi hasilnya positif. Ingat ya, kalau positif nggak usah ditulis positif gitu. Jadi cukup langsung angkanya aja. Jadi 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 itu bukan 8 ya, tapi 16. 5 pangkat 4-nya itu 625. Nah kalau misalkan negatifnya ada di luar kurung kayak gini, kayak contoh keempat, itu nggak usah dikaliin, karena kan ini mas cuman ditulis di luar satu kurung aja. Jadi negatif 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Jadi negatif 16 per 625. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana kalau ada soal yang ada perkaliannya, ada juga pembagiannya. Nah, pada prinsipnya sama aja. Kalau kali itu ditambah, kalau bagi itu dikurang. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, ada 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 3. Nah, untuk mudahnya, itu kalian kerjain dulu yang perkaliannya. Di sini kan semuanya udah 8 ya. Ketika semuanya sudah sama, maka ingat boleh digunakan sifatnya, tapi kalau misalkan angkanya berbeda maka sifatnya tidak berlaku. Nah jadi 8 pangkat 4 tambah 2, berapa 4 tambah 2? Yaitu 6, jadi hasilnya 8 pangkat 6 dibagi 8 pangkat 3. Nah yang 8 pangkat 3 ininya jangan lupa ditulis ya, karena kan belum kita hitung. Nah di sini kan yang atasnya udah jadi 8 pangkat 6 dibagi 8 pangkat 3. Nah, ingat pembagian itu berarti pangkatnya dikurangi. Jadi 8 pangkat 6 dikurangi 3 ya. 6 yang ini, 3 yang ini. Nah, jadi aja 8 pangkat 3. Berapa itu 8 pangkat 3? Yaitu 8 kali 8 kali 8. Ingat ya, bukan 8 kali 3 jadi 24. Kalau 24 itu salah, tapi harus jadi 512. Nah, terus gimana kalau misalkan untuk contoh yang kedua ini? Nah, untuk yang contoh yang kedua ini, kalian boleh kayak gini, dikaliin dulu atasnya sama bawahnya. Jadi, yang B pangkat 9 sama B pangkat 7 ditambahin, yang B pangkat 3 sama B pangkat 4 ditambahin. Jadi, B pangkat 16 bagi B pangkat 7. Jadi aja karena ini tinggal dibagi, jadi pangkatnya dikurangi. Jadi B pangkat 16 kurangi 7, jadi tinggal B pangkat 9. Atau bisa juga kalian kerjain dulu pembagiannya. Nah, kalau dikerjain dulu pembagiannya, maka jadi seperti ini. B pangkat 9 dikurangi 3 dikali B pangkat 7 kurangi 4. Jadi B pangkat 6 dikali B pangkat 3. Nah, ini kan udah kalian ya, perkalian. Jadi tinggal ditambahin 6 tambah 3. Jadi B pangkat 9. Hasilnya sama kan? B pangkat 9. Nah, terus yang ketiga. Nah, ini untuk kasus yang ketiga, ini kan semua bilangannya berbeda. Gak ada satupun yang sama. Di sini ini 6, ini 3, ini 2. Nah, berarti kita nggak bisa langsung pakai sifat yang ditambah atau dikurang. Nah, kalau misalkan ketemu kasus yang seperti ini, untuk angka 6 ini kan merupakan perkalian 2 dikali 3, ya kan? Jadi kalian rubah dulu 6-nya jadi perkalian 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 pangkat 3 seperti yang udah tadi Ibu bahas. Artinya 2 pangkat 3 sama dikali 3 pangkat 3. Jadi si pangkat 3 ini itu milik si 2, milik juga si 3. Dikali aja 3 pangkat 5 yang ini, ya. Bagi 2 pangkat 3 yang ini. Nah, di sini kan semuanya udah ada yang sama ya di sini. Nah, untuk 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3,
Di sini kan ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 yang samanya sama 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Nah, untuk yang 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 3 ini kan berarti dikurangi. Nah, yang 3-nya sama 3 lagi. Karena ini mah dikali, jadi ini ditambah. Berapa 3 kurangi 3? Jadi 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 8. Nah, berapa 2 pangkat 0? Jadi, untuk seluruh bilangan, kecuali 0, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi 1 kali 3 pangkat 8. Nah, semua bilangan kalau dikali 1 kan masih dirinya sendiri ya, jadi 3 pangkat 8. Gitu caranya. Kalau misalkan nanti masih ada yang kurang paham, kalian boleh voice note atau WA langsung ke ibu secara pribadi ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa kalian catat materinya, kalian rangkum, dan harus dikirimkan melalui WhatsApp group sebagai bentuk kehadiran kalian. Sedangkan untuk latihannya itu melalui Google Form. Nanti ibu kirim lewat WA atau bisa diakses dengan link bit.ly/bilangan berpangkat 2 SMP 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.